Tipe kepribadian INFJ dikenal sebagai pribadi yang pendiam, idealis penuh empati, dan terdorong oleh nilai-nilai moral yang dalam. Namun di balik wajah kelembutan dan wajah humanistik individu ini, tersembunyi sebuah mesin strategis yang bekerja dalam senyap. Kekuatan INFJ bukan pada dominasi terang-terangannya, melainkan pada kemampuannya memainkan kekuasaan dari balik tirai. Bukan sosok yang berdiri di podium kekuasaan, ia adalah bayangan yang mempengaruhi arah. Sebuah kontradiksi yang sedang menyamar. Dalam pembahasan kali ini, ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, INFJ sebagai arsitektur psikis, mesin strategis yang tersembunyi. Dengan dominant function INFJ adalah introverted intuition, fungsi yang bersifat visioner, holistik, dan tersembunyi. Fungsi ini memungkinkan INFJ mampu membaca pola tak kasat mata dalam interaksi sosial, meramalkan kemungkinan masa depan, dan membentuk strategi jangka panjang dengan presisi yang nyaris supranatural. Introverted intuition mereka tidak bergerak secara langsung atau linear seperti logika formal. Ia melompat lalu menyatukan serpihan informasi menjadi gambaran besar. Disinilah INFJ mulai bermain dalam ranah kekuasaan, bukan dengan fakta kasar, melainkan dengan narasi dan intuisi atas dinamika yang belum terjadi. Fungsi kognitif dominan kedua mereka ialah extraverted feeling. Fungsi ini memberinya kemampuan dalam membaca dan mengelola emosi kolektif. INFJ dapat mengatur suhu sosial dalam sebuah ruangan, menggeser opini, memanipulasi suasana, dan menyusun narasi yang terasa benar bagi banyak orang, walaupun belum tentu akurat. Bagi mereka, extraverted feeling-nya merupakan alat pengaruh, bukan alat ekspresi. Yang kedua, kekuasaan dalam bayang-bayang. INFJ sebagai shadow strategist. Tipe kepribadian ini sangat jarang berada di garis depan. Mereka lebih suka menggerakkan orang yang memiliki power sosial secara eksplisit untuk mencapai tujuannya. Ini bukan karena ia kurang percaya diri, melainkan karena ia tahu bahwa kekuasaan yang tampak adalah kekuasaan yang rentan. INFJ menyadari bahwa aktor panggung akan lebih dulu ditembak ketika konflik mulai memuncak. Maka dari itu, mereka lebih memilih untuk menjadi penulis naskah di balik tirai. Mereka memengaruhi keputusan, mengarahkan emosi, dan mendefinisikan moralitas dalam kelompok tanpa harus memegang jabatan formal. Dalam konteks kekuasaan sosial, INFJ adalah the conscience manipulator. Individu yang menciptakan narasi benar salah yang merangkul banyak orang, sekaligus menyudutkan lawan tanpa perlu menyerang secara langsung. Yang ketiga, weaponized empathy. Empati sebagai alat penetrasi psikologis. Tidak seperti manipulasi kasar yang digunakan oleh ENTJ atau ESTP, INFJ menggunakan atau memanfaatkan empati sebagai alat untuk menyusup ke dalam ruang psikis lawannya. Mereka tidak hanya memahami orang lain, tetapi juga masuk dan hidup ke dalam cara berpikir orang tersebut. Dari sana, mereka bisa menyusun kata-kata, bahasa tubuh, bahkan tindakan diam yang bisa membuat targetnya runtuh atau patuh. Bukan karena si target itu takut, akan tetapi karena si target merasa dimengerti dan ingin setia menurut keputusannya sendiri. Empati dalam INFJ bukanlah kelemahan, melainkan itu adalah bentuk tertinggi dari kontrol tanpa kekerasan. Yang keempat, arsitek moral. INFJ sebagai pembentuk ideologi dan nilai. Tipe kepribadian ini sangat piawai dalam membentuk dunia nilai dan moral yang kemudian dapat ia gunakan untuk menjustifikasi tindakannya. Mereka tidak mendikte, mereka menciptakan atmosfer moral yang logis untuk dapat diikuti oleh orang lain. Ini bukan sekedar persuasi saja, melainkan ini adalah penciptaan realitas sosial. Dalam konteks ini, INFJ adalah pemahat identitas kelompok. Mereka tahu bahwa cara paling efektif untuk memegang kekuasaan adalah dengan membuat orang lain berpikir bahwa mereka sendiri yang secara mandiri memilih jalan tersebut.
Yang kelima, The INFJ Burn, ketika kekuasaan mengkonsumsi sang visioner. Ini merupakan sisi gelap dari dinamika ini. Karena INFJ bermain dalam ranah tak terlihat, mereka sering merasa tidak dikenali, tidak dihargai, bahkan disalahpahami. Banyak INFJ mengalami Messiah kompleks, perasaan bahwa mereka harus menyelamatkan semua orang, tapi tak seorang pun tahu bahwa merekalah yang sebenarnya menahan dunia dari keruntuhan. Hal ini bisa menyebabkan INFJ mengalami power fatigue. Ini adalah kondisi kelelahan eksistensial karena terlalu lama menjadi bayangan. Mereka terjebak antara keinginan untuk menciptakan perubahan besar dan kebutuhan untuk tetap tersembunyi agar tidak kehilangan efektivitasnya. Dan yang terakhir, yang keenam, Shadow INFJ. Momen di saat extroverted feeling dan introverted intuition berpadu dengan manipulasi. Dalam versi gelapnya, INFJ dapat menjadi sosok yang sangat amat berbahaya. Dengan pemahaman emosi yang mendalam dan kemampuan memetakan masa depan, mereka dapat menghancurkan seseorang tanpa sama sekali menyentuhnya. Ia bisa menciptakan situasi sosial yang menyebabkan seseorang bisa kehilangan dukungan, reputasi, bahkan kepercayaan diri. Cukup dengan menyebar nada-nada moral ambigu yang membentuk persepsi negatif. Ini bukan kejahatan langsung, melainkan kematian karakter secara sosial yang sangat elegan. Seolah-olah itu adalah kesalahan dari si target itu sendiri. Kesimpulannya adalah, tipe kepribadian INFJ dan kekuasaan merupakan sebuah paradoks. Mereka adalah arsitek kekuasaan yang tidak mencari kekuasaan. Mereka bukan pemimpin karena haus kontrol, melainkan karena merasa punya tanggung jawab moral untuk mengarahkan realitas sosial ke arah yang mereka yakini benar. Namun di balik idealismenya, individu ini memegang salah satu bentuk kekuasaan paling murni. Kekuasaan atas narasi, kekuasaan atas persepsi, dan kekuasaan atas moralitas. Mereka tidak memerintah melalui kekuatan, melainkan melalui keyakinan. Mereka tidak melakukan tekanan, melainkan mengarahkan. Dan yang paling menarik, seringkali ini dilakukannya tanpa disadari oleh orang yang sedang mereka pengaruhi. Dan INFJ dalam dinamika kekuasaan adalah penulis dari realitas ini. Inilah INFJ dalam dinamika kekuasaan, the unseen power play. The most powerful manipulator is not the one who controls your actions, but the one who defines your reality. Barusan apa artinya ya? Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.